Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rusman Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Dalam sepekan terakhir ini, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah tokoh yang beberapa di antaranya dikenal sebagai tokoh yang tokoh oposisi atau setidaknya sering bersuara kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Pertemuan tersebut ada yang dilakukan di rumah pribadinya di Hambalang, di Jalan Kertanegara nomor 4 Jakarta, juga di Istana Merdeka. Satu hal yang sangat menarik, para tokoh yang bertemu dengan Presiden Prabowo itu menyatakan bahwa Presiden itu sekarang sangat terbuka terhadap kritik dan juga bersedia mendengarnya secara langsung dalam sebuah dialog. Beda dengan informasi yang selama ini beredar bahwa dalam setiap pertemuan, apalagi rapat-rapat kabinet, biasanya itu hanya berlangsung satu arah dan ada yang menyebutnya sebagai monolog dan itu dilakukan oleh Prabowo dalam durasi yang sangat panjang bisa berjam-jam. Apa sesungguhnya yang terjadi? Apakah memang Presiden Prabowo itu mulai berubah atau memang sebenarnya dari dulu seperti itu gitu hanya belakangan sekarang yang berubah? Dan yang lebih penting lagi, apakah setelah bersedia mendengarkan kritik dan saran itu, Presiden menindaklanjutinya? Saya kira ini yang jauh lebih penting ya. Kemarin hari Rabu, tanggal 3 Februari 2026, Presiden itu bertemu dengan sejumlah tokoh ormas keagamaan, mantan Menteri Luar Negeri, dan juga mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. Nama Dino Patijalal ini saya sengaja pisahkan, ini penting karena dia memang belakangan ini dia bersuara sangat kritis terhadap pemerintahnya Prabowo. Ini topik yang mereka bahas ini adalah keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Board of Peace atau Dewan Perdamaian adalah sebuah badan yang bertugas menyusun kerangka kerja serta mengkoordinasikan pendanaan rekonstruksi hingga otoritas Palestina dinilai mampu kembali memimpin Gaza secara aman dan efektif. Namun peran yang sangat besar dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga keberadaannya yang seakan menafikan PBB itu membuat sejumlah negara Eropa yang selama ini menjadi sekutu Amerika Serikat justru menolak bergabung. Negara-negara seperti Prancis, Inggris, Jerman, Italia, Spanyol, Norwegia, Swedia, dan sejumlah negara Eropa lainnya, termasuk Yunani dan lain-lain itu eh, menolak untuk bergabung. Perancis itu menilai badan itu terlalu dikuasai oleh Trump dengan kewenangan yang sangat luas, sampai-sampai dia punya kewenangan untuk menolak negara yang ingin bergabung. Ini jadi Trump itu punya hak veto antara negara yang misalnya tidak disukai oleh Trump itu juga bisa ditolak oleh dia untuk tidak bergabung. Salah satunya adalah Kanada yang tadinya juga mau diundang oleh Trump, tapi kemudian dia memutuskan untuk membatalkan undangannya terhadap Kanada. Kita tahu Kanada dan Amerika Serikat itu sekarang sedang bertikai sangat sengit, tepatnya sebenarnya dengan Trump ya, bukan dengan Amerika secara keseluruhan ya. Ini secara diplomatik mereka ini memang betul-betul sekarang sedang memanas karena keinginan Trump untuk mencaplok Kanada dan ini bersama Greenland ya. Jadi Kanada itu nanti akan dijadikan negara bagian lah itulah oleh Amerika ya, gimana siapa yang mau yang dilakukan seperti itu. Sementara dengan negara-negara sekutu yang tergabung dalam NATO itu Amerika Serikat terutama khususnya Trump itu hilang pendapat ini juga bersengketa karena niat dia untuk mencaplok Greenland dari Denmark. Sementara Indonesia bersama 7 negara yang penduduknya mayoritas Muslim malah bergabung. Ini Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Islam Pakistan, Qatar, Kerajaan Arab Saudi, serta Uni Emirat Arab. Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace, apalagi itu harus membayar iuran sebesar 17 triliun, saat Indonesia sendiri sekarang membutuhkan anggaran yang sangat besar ini dalam menangani bencana, mendapat kritikan keras dari berbagai kalangan termasuk sejumlah ormas Islam dan juga ini Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia itu melalui wakil ketua umumnya yakni Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis yang ini juga tokoh Nahdlatul Ulama. Dia meminta pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace, termasuk opsi ini untuk menarik diri dari forum tersebut. Dalam penilaian Khalil Nafis, itu Indonesia bergabung dalam Board of Peace adalah keputusan yang aneh dan jelas tidak berpihak kepada Palestina. Dan dia secara tegas meminta Presiden Prabowo agar Indonesia menarik diri. Indonesia bergabung dengan Board of Peace jelas tidak berpihak kepada Palestina. Itu cuitannya dalam akun X pribadinya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026.
Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan anggotanya ada Perdana Menteri Israel Netanyahu yang melakukan penjajahan terhadap Palestina, ini menurut Khalil Nafis nggak masuk akal. Apalagi dalam keanggotaan Board of Peace itu tidak ada negara Palestina. Jadi bayangkan ini, nah, Gaza kan bagaimanapun juga ini, meskipun ini wilayah yang terpisah-pisah, ini adalah bagian dari negara Palestina. Jadi kalau kemudian Gaza mau dibangun kembali, tidak melibatkan otoritas Palestina, apalagi melibatkan Hamas yang menjadi penguasa sesungguhnya di situ, ya menjadi aneh. Sementara yang ada di situ adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang jelas-jelas menjadi penjajah dan dia tidak mengakui ada negara Palestina. Keanehan lain yang dinilai oleh Khalil Nafis adalah bergabungnya Indonesia ke Board of Peace ini ditarik bayaran keanggotaan. Indonesia itu harus membayar 17 triliun rupiah ya, atau 1 juta US dollar. Selain Khalil Nafis, salah satu tokoh yang mengkritik keras keterlibatan Indonesia itu adalah mantan Wakil Menteri Luar Negeri yang juga pernah menjadi Duta Besar Amerika Serikat, Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat, Dino Patijalal. Dino Patijalal itu khawatir Indonesia itu hanya menjadi subordinat Donald Trump, jadi bawahannya Trump. Nah menariknya, Khalil Nafis dan Dino Patijalal ini termasuk di antara mereka yang diundang bertemu Presiden. Nah, tapi waktunya memang berbeda ini ya. Setelah pertemuan dengan Presiden, Khalil Nafis kepada wartawan menyatakan bahwa beberapa petinggi ormas itu menyampaikan sikap skeptis bahwa Dewan Perdamaian Besutan Amerika Serikat, sekutu Israel terkuat, itu bisa membawa perbaikan untuk rakyat Palestina. Dan Prabowo pun menyatakan bahwa kalau memang tidak bisa melakukan perubahan, dia siap, Indonesia siap keluar dari Board of Peace. Itu yang saya tangkap, kata Khalil Nafis selesai pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta ya. Bukan hari Rabu, hari Selasa maksud saya, 3 Februari 2026. Jadi Prabowo mengatakan kepada para tokoh-tokoh agama ini, Indonesia itu akan abstain dan absen jika langkah Dewan Perdamaian tidak sesuai dengan prinsip kemerdekaan Palestina. Jadi kata Presiden Prabowo, kita masuk di Board of Peace itu bisa tidak ikut ketika tidak sesuai dengan pendapat kita. Nah, kepada Presiden, kata Khalil, mereka menyampaikan bahwa jangan sampai ini bukan Board of Peace, tapi Board of Trump. Nah, yang menarik adalah penjelasan Dino Patijalal. Itu bahwa dalam pertemuan itu, pertemuan dengan dia itu, Presiden itu mempersilahkan yang hadir untuk juga bicara. Jadi tidak berlangsung satu arah. Jadi begini, pertama saya agak surprise ya. Kenapa? Karena kita cukup banyak dengar cerita mengenai kalau pertemuan dengan presiden yang satu arah, gitu ya, top down ya. Tapi yang saya lihat hari ini saya surprise karena suasana totally open. Waktu mulai itu agak kesan kesan menahan diri gitu ya. Tapi waktu beliau mulai dengan penjelasan yang sangat open gitu ya, mulai terbuka dengan diskusi yang sangat terbuka, very candid, right? Dan diskusi ini tidak ada batasannya, tidak ada yang bilang kita tidak boleh nanya ini, tidak boleh nanya itu ya. Tapi sangat terbuka dan diskusi ini dua arah nih, jadi bukan satu arah ya. Dan waktu diskusi ini banyak dibahas mengenai resiko, ya. Banyak dibahas mengenai opsi, banyak dibahas mengenai ranjau, ya. Dan skenario-skenario yang bisa dihadapi Indonesia ke depan yang membahayakan juga, ya. Nah, semua ini beliau tampung ya. Dan beliau respon. Nah, kesan saya adalah beliau, Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Nah ini soal ini penting ya, kenapa penting digarisbawahi oleh Dino Patijalal kan? Kenapa? Karena memang selama ini banyak sekali informasi bahwa Presiden itu nggak banyak mendengar, tapi kalau bertemu gitu dia selalu dia yang lebih banyak bicara. Soal pertemuan yang berlangsung dalam dua arah itu juga dijelaskan oleh Menlu Sugiono. Kita baru saja tadi selesai melakukan pertemuan dan saya kira ini merupakan satu rangkaian pertemuan yang akan dijadwalkan secara rutin. Kita ketahui beberapa hari ini Bapak Presiden menerima
tokoh-tokoh nasional, kemarin tokoh-tokoh Islam, kemudian hari ini tadi menerima tokoh-tokoh pengamat, pegiat maupun mereka yang selalu terlibat di dalam hubungan luar negeri, dan juga tadi berkumpul beberapa mantan menteri luar negeri, beberapa mantan wakil menteri luar negeri, akademisi, dan juga praktisi serta pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI dalam rangka menjelaskan, kemudian berdiskusi, dan juga menyampaikan arah-arah politik luar negeri di mana beliau selaku kepala negara, kepala pemerintahan memegang kedaulatan penuh sebagai penentu arah kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih. Saya kira tadi sudah banyak dibahas juga oleh para tokoh-tokoh yang selesai mengikuti pertemuan tentang isi pembicaraan, dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua undangan yang bersedia hadir memenuhi undangan Bapak Presiden pada sore hingga malam hari ini, dan sesuai tadi apa yang menjadi arahan untuk menjadikan acara serupa sebagai satu agenda yang sifatnya rutin, sehingga bisa dicapai suatu pemahaman atau frekuensi yang sama tentang arah dan kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, khususnya mengenai arah serta kebijakan politik luar negeri. Jadi yang bisa saya gambarkan bahwa pertemuan berlangsung secara terbuka, materi-materi dijelaskan secara terbuka, kemudian terjadi juga diskusi antara dua arah, masing-masing juga tadi beberapa tokoh menyampaikan pandangan mereka, kemudian pemikiran-pemikiran mereka, pertimbangan-pertimbangan yang pada intinya juga saya kira ya merupakan satu hal yang sebenarnya sudah koheren, sudah ada dalam pertimbangan dan pemikiran yang sama, sehingga diskusi yang terjadi menurut saya merupakan hal yang saling memperkuat. Kalau dianggap pro dan kontra, saya tidak melihat pro dan kontra, tetapi tentu saja dari satu hal ada perspektif yang berbeda yang dibicarakan, dan pada ujungnya melihat segala sesuatu khususnya tentang politik luar negeri ini sebagai satu hal yang sama. Soal Dino Patijalal ini mengapa saya sebut secara khusus, karena dia ini kan tidak hanya mengkritik soal keputusan Presiden bergabung dengan Board of Peace-nya Trump. Dia itu sebelumnya juga mengkritik keras Menlu Sugiono gitu ya. Kritik itu diunggah di akun Instagramnya hari Senin tanggal 22 Desember 2025 itu, dan kritiknya memang sangat keras dan viral. Pada waktu itu Dino Patijalal itu menyampaikan 4 poin kritik dan saran terkait arah diplomasi Indonesia. Dan Dino itu berharap Sugiono tidak bersikap defensif dan mau menerima masukan itu sebagai bahan refleksi. Apalagi kata dia pesan tersebut disampaikan sebagai seorang sesepuh di Kementerian Luar Negeri, pendukung politik luar negeri, ketua Ormas internasional, serta rakyat Indonesia. Juga sebagai orang yang telah berkecimpung dalam dunia diplomasi selama hampir 40 tahun, itu kata Dino Patijalal. Pertama, mohon luangkan waktu lebih banyak untuk memimpin Kementerian Luar Negeri. Kemlu is now very much in need of leadership. Idealnya Menlu Sugiono bisa full time mengurus Kemlu, tapi minimal 50%. Dan kalau bisa 80%, alhamdulillah. Kementerian Luar Negeri itu seperti mobil Ferrari, salah satu lembaga terbaik di NKRI yang penuh dengan talenta diplomat yang luar biasa. Tapi mobil Ferrari itu hanya bisa perform kalau dikendarai oleh driver yang juga piawai dan fokus.
Dewasa ini banyak sekali KBRI yang tidak mendapatkan arahan dari pusat. Rapat koordinasi para duta besar tertunda hampir setahun, dan ketika terjadi pun para kepala perwakilan tidak banyak mendapat strategic direction. Banyak diplomat yang kinerjanya drop karena anggaran dipotong drastis, dan banyak diplomat yang mengalami demoralisasi dan merasa tidak terdorong untuk berinisiatif karena merasa tidak akan direspon dari atas. Bahkan kabarnya banyak duta besar kita yang sulit menemui Menlu kalau mereka pulang di tanah air. Dan resikonya banyak kesempatan di tingkat tinggi yang tidak akan ada follow-up-nya atau tidak terfollow up dengan baik. Dan juga ada resiko hubungan bilateral Indonesia dengan negara sahabat menjadi tidak berimbang dan lebih banyak dikendarai oleh mitra kita. Dan kalau ini terus berlangsung, maka Kemlu yang selama ini dikenal sebagai Center of Excellence, lambat laun akan menjadi Island of Mediocrity. Masalah ini bisa dianggap sepi sekarang, tapi meledak di kemudian hari, atau lebih baik masalah-masalah ini dibenahi dari sekarang, sehingga 4 tahun ke depan, Kementerian Luar Negeri bisa berjalan lebih baik, dan ini mutlak membutuhkan leadership dari Menlu Sugiono. Saya dan komunitas hubungan internasional tidak mau Kemlu kita mengalami nasib yang sama dengan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Kesaksian di Nupati Jalal bahwa presiden itu sekarang bisa mendengar dan itu tidak searah. Jadi pertemuan itu jadi lebih semacam dialog itu juga sejalan dengan pengakuan sejumlah tokoh yang oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin disebut sebagai tokoh oposisi hari Jumat 30 Januari lalu. Itu yang bertemu pada waktu itu ada 6 orang. Dalam pertemuan yang berlangsung di rumah pribadi Presiden di Jalan Kertanegara 4 itu, dan pertemuannya juga berlangsung selama lebih dari 4 jam, juga berlangsung secara interaktif, tidak satu arah. Presiden Prabowo juga terbuka mendengarkan kritik, terutama berkaitan dengan ini pernyataan-pernyataan keras dari para oposisi, yang dia menyatakan bahwa dia tidak pernah marah, dia tidak pernah mempersoalkan ketika dia dikritik. Begitu juga soal reformasi Polri dan sikap Kapolri yang membangkang dan menentang reformasi Polri dengan menyatakan menolak Polri di bawah kementerian. Presiden itu memang secara terbuka mengaku dia tidak pernah marah, kendati dia sering menyaksikan, kata dia, banyak kritik-kritik keras melalui podcast gitu, kata dia begitu ya, kata Pak Prabowo. Bahkan Presiden juga berharap pertemuan semacam itu katanya bisa berlangsung secara reguler dengan jumlah yang hadir ditambah lebih banyak orangnya ya. Jadi kalau Presiden marah tentu Presiden nggak mau bertemu lagi. Tapi ini Presiden menyatakan kalau bisa bertemu setiap 2 minggu sekali gitu. Tapi pertanyaannya, apakah pertemuan-pertemuan tersebut nanti ditindaklanjuti dengan langkah konkret, misalnya tuntutan pencopotan Kapolri dan juga penarikan diri dari Board of Peace. Gitu. Kalau soal board office, dari penjelasan mereka yang bertemu presiden, mulai dari para tokoh ormas, keagamaan, serta sejumlah mantan Menlu dan Dinupati Jalal, penarikan Indonesia katanya itu bersifatnya bersyarat. Kalau tidak bisa melakukan perubahan dari dalam, ya Indonesia itu akan keluar. Jadi ini lebih if, kan sekarang kita belum bisa menilai, karena kita belum tahu apakah kemudian terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, apakah kemudian Donald Trump kemudian terlalu mendikte kepentingannya dan membuat Indonesia juga merasa, dan negara-negara yang tidak nyaman, dan kemudian mereka menarik diri. Ini kan organisasi yang sifatnya sangat lentur ya, tidak terlalu mengikat gitu. Nah, soal reformasi Polri dan prasyarat utamanya itu adalah pencopotan Listio Sigit, memang sempat disuarakan oleh hampir semua tokoh oposisi, dan saya beri tanda petik yang bertemu Prabowo di Kertanegara hari Jumat malam itu. Namun saat itu Prabowo tidak menjawabnya secara tegas. Namun saya mendengar sumber di sekitar istana menyebut bahwa Presiden itu memang sangat marah dengan pernyataan Kapolri di Komisi 3 yang menolak secara tegas Polri berada di bawah kementerian, dan yang ini yang saya kira yang membuat Presiden merasa marah adalah sangat marah karena menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Bahkan sumber itu menyatakan Presiden itu akan mencopot Listio Sigit dalam waktu dekat dan akan menerbitkan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Penerbitan Perpu ini ya mengisyaratkan bahwa Presiden itu akan memasukkan figur dari luar struktur Polri sekarang ini yang masih aktif dan memandang persoalan reformasi Polri itu sebagai sangat serius dan dimulai dengan mengubah kepemimpinan di tubuh Polri. Banyak sih yang skeptis pertemuan para tokoh oposisi dan kelompok kritis itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih konkret gitu dan menunjukkan bahwa Presiden sudah berubah. Ini banyak yang menilai juga ini hanya upaya untuk meredam dan merangkul
supaya mereka-mereka ini lebih tidak kritis lagi, namun tidak ada follow up-nya. Tapi kalau dalam pernyataannya Presiden waktu itu secara tegas dia menyatakan mempersilahkan para tokoh-tokoh oposisi ini terus melakukan kritik terhadap Presiden dan dijamin Presiden tidak akan marah. Dalam hal ini berarti tidak akan melakukan kriminalisasi gitu ya. Mengapa soal ini mesti kita pertanyakan sama dengan syarat Presiden itu if jika tidak bisa merubah dari dalam board office jadi keluar, kita juga bisa menyimpulkan bahwa Presiden itu memang sudah berubah, bisa lebih mendengar suara-suara kritis dari luar pemerintahan jika Presiden Prabowo itu setidaknya itu soal reformasi Polri ini benar-benar dijalankan gitu. Karena kan soal reformasi Polri itu sebenarnya juga disampaikan oleh Presiden Prabowo ketika bertemu dengan para tokoh lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa menyusul kerusuhan Agustus lalu. Namun hingga kini setelah 5 bulan berselang belum terwujud juga itu reformasi Polri itu. Yang terjadi malah resistensi yang sangat kuat dari internal Polri, mulai dari pembentukan tim reformasi internal, kemudian juga Kapolri menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025 yang melawan keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan kalau anggota Polri itu mau menduduki jabatan sipil itu pilihannya hanya 2, mengundurkan diri atau pensiun. Dan sekarang ini malah Kapolri didukung oleh DPR ya, yang menyatakan bahwa akan melawan sampai titik darah penghabisan, menginstruksikan seluruh jajaran yang melawan sampai titik darah penghabisan kalau kemudian institusi Polri dipindahkan dari di bawah Presiden menjadi di bawah kementerian. Dan Presiden sampai sekarang juga belum bertindak. Jadi rangkaian pertemuan yang terjadi dalam sepekan terakhir ini dengan sejumlah tokoh termasuk kelompok kritis dan oposisi itu akan jadi ujian. Apakah benar-benar Presiden Prabowo itu sudah berubah atau hanya berubah secara parsial? Ya, ini hanya bersedia mendengar lebih banyak dan tentu saja ini memang untuk Presiden Prabowo ini merupakan sebuah kemajuan karena selama ini kan kabar yang berkembang bahwa Presiden itu diisolasi oleh orang-orang seputarnya gitu, sehingga Presiden itu hanya mendengar dari apa orang-orang seputarnya dan hanya mau mendengar apa yang Presiden dengar. Tapi realitasnya dalam sepekan ini menunjukkan bahwa Presiden memang sudah berubah gitu ya. Dia mau mendengar dari kelompok-kelompok yang kritis dan juga kelompok oposisi. Dan itu tentu saja sebuah kemajuan. Tapi persoalannya apakah kemudian hasil pertemuan-pertemuan itu ada atau tidak lanjutnya. Saya kira kan yang penting itu ya, kalau ketemu tapi kemudian tidak ada follow up-nya, ya itu sama saja dengan tidak berubah atau tidak ada perubahan. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.